Om Swastiastu. Kami dari kelompok SGDA 9 akan mempresentasikan materi bertemakan The Mutation of DNA Repair System and Cancer. Eh, ini adalah anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya presentasi dimulai dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pandi Fiska Gedi Bebasari dengan 3 digit NIM terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Student project kami mengangkat tema tentang The Mutation of DNA Repair System and Cancer, yaitu tentang mutasi sistem perbaikan DNA dan kanker, di mana hubungan antara mutasi DNA dan kanker sangat berkaitan karena jika mengalami kanker, penyebab utamanya dikarenakan adanya perubahan mutasi genetik pada sel. Jika sudah mengalami perubahan mutasi genetik pada sel, maka hal utama yang harus dilakukan yaitu perbaikan atau repair sistem mutasi DNA. Student project ini terfokus untuk memahami DNA dan kanker, juga rangkaian perubahan mutasi genetik yang terjadi pada sel normal yang nantinya akan berubah menjadi sel kanker. Student project ini juga berguna untuk memahami apa itu DNA dan kanker, juga berbagai langkah perubahan mutasi dan jalur-jalur selektif yang dapat menyebabkan sel somatik normal berubah menjadi sel kanker. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Damarhati Jangrana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Di sini ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah agar dapat memahami pengertian dari mutasi, kanker, dan DNA repair system. Tujuan khususnya memahami penyebab mutasi, macam-macam mutasi, peran DNA pada kanker, mekanisme perbaikan DNA, jenis-jenis kanker, penyebab kanker, mekanisme kanker, dan hubungan DNA dengan kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Komang Darmajaya dengan 3 digit NIM terakhir 213. Adapun manfaat dalam pembuatan student project ini, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritisnya, yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, bahan untuk perpustakaan, acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya penelitian ilmu pengetahuan selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya, yaitu untuk universitas, menjadi salah satu bahan ajar dan mampu bersaing dalam bidang penelitian. Untuk mahasiswa, memahami materi mengenai mutasi, DNA, dan kanker. Dan yang terakhir untuk membaca, yaitu untuk menambah wawasan mengenai mutasi, DNA, dan kanker. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Niwanja Matrisya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi mutasi, kanker, dan DNA repair system. Yang pertama, mutasi, di mana mutasi merupakan perubahan pada genetik seperti DNA ataupun RNA pada urutan gen maupun urutan kromosom. Selanjutnya ada kanker. Menurut WHO, kanker adalah istilah umum untuk suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal di luar batas normal yang dapat menyerang bagian tubuh yang berdampingan atau menyebar bagian ke organ lain. Selanjutnya ada DNA repair system, di mana DNA repair merupakan mekanisme perbaikan pada DNA yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh metabolisme yang tidak sempurna. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alexia Indah Dwarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya akan mempresentasikan penyebab mutasi. Penyebab mutasi atau mutagen kebanyakan dari bahan kimia, bahan fisika, ataupun biologi yang memiliki daya tembus kuat sehingga dapat mencapai inti sel di dalam bahan genetis. Adapun 3 penyebab yaitu mutagen bahan kimia, seperti contohnya zat digitonin dan colchicine. Yang kedua ada bahan fisika, yaitu sinar radioaktif, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Yang ketiga ada bahan biologi, contohnya seperti bakteri dan virus yang diperkirakan dapat menyebabkan mutasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Manda Bagus Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam mutasi. Yang pertama ada tipe sel, yang pertama mutasi germina dengan arah mutasi yaitu mutasi balik, yang kedua mutasi somatik dengan arah mutasinya mutasi maju, dan di sini juga ada sifat genetik. Yang pertama adalah mutasi resesif dengan kejadian mutasi buatan, yang berikutnya ada mutasi dominan dengan kejadian mutasi alam. Baik, sekian dari saya. Next.
Baik, perkenalkan nama saya Niputu Mirapanata Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 222. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peran DNA pada kanker. Yang pertama, bertanggung jawab untuk menyalurkan informasi genetik ke sel baru pada saat proses pembelahan sel. Yang kedua, bertanggung jawab untuk meneruskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya selama terjadi proses reproduksi. Yang ketiga, menyediakan instruksi untuk membangun protein yang pada gilirannya menjalankan fungsi-fungsi utama sel. Next. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agus Cahya Liang dengan digit NIM terakhir 223. Mekanisme perbaikan DNA. Yang pertama, direct dimer reversal. Merupakan cara perbaikan DNA yang melibatkan pembalikan atau pembuangan DNA yang sudah rusak oleh enzim tunggal yang tergantung dengan cahaya. Yang kedua, action repair merupakan proses yang lebih kompleks karena melibatkan pergantian dengan dipotong-potong atau disebut juga replacing. Excision repair ada 3 tipe, yaitu base excision repair, nucleotide excision repair, and mismatch repair. Dan yang terakhir yang ketiga, defect tolerance merupakan suatu proses yang menoleransi kesalahan. Ini biasanya dilakukan jika kesalahan tidak dapat diperbaiki. Next. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ananda Diortama dengan 3 digit NIM terakhir 224. Adapun jenis-jenis kanker. Yang pertama ada karsinoma, yaitu salah satu jenis kanker yang paling umum menyerang manusia yang dibentuk oleh sel epitel. Yang kedua ada sarkoma, itu kerusakan pada jaringan penunjang di permukaan tubuh. Limfoma, itu jaringan limfu, tipus, limfa, dan sumsum tulang serta laktel. Selanjutnya ada leukemia, itu jaringan pembentuk darah pada sumsum tulang. Dan yang terakhir ada glioma, susunan saraf seperti sel-sel glia atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agung Krisnaweda Suta dengan 3 digit NIM terakhir 225. Dan saya akan membahas tentang penyebab kanker. Yang pertama yaitu penyebab eksternal dari faktor keturunan atau adanya mutasi gen pada sel. Yang berikutnya yaitu penyebab internal. Penyebab dari internal, pola hidup yang tidak sehat, infeksi atau peradangan, pancaran radioaktif dan sinar ultraviolet, dan pencemaran lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Komang Hendri Wibowo Pramarta dengan 3 digit NIM terakhir 226. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kanker. Mekanisme kanker ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan inisiasi, tahapan promotor, dan yang terakhir ada tahapan progresif. Tahapan inisiasi ini adanya rangsangan dari karsinogen sebagai inisiator yang berpotensi mengubah rangkaian DNA atau melalui metabolisme sel sehingga dapat membuat DNA pecah. Yang kedua, tahapan promotor, yaitu sel terinisiasi akan diubah oleh karsinogen menjadi sel kanker dan pada tahap ini bersifat reversible. Yang ketiga ada tahapan progresif. Pada tahapan ini pembelahan sel terjadi secara tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nilukutara Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 228. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hubungan DNA dengan kanker. Tubuh terbentuk dari sel inti nukleus yang merupakan pusat kendali dari sel. 23 kromosom akan membentuk nukleus kromosom ini, merupakan untaian DNA yang panjang. Setiap sel memiliki lebih dari 2 meter DNA yang juga bisa dianggap sebagai kode yang menginfokan sel apa yang harus dilakukan. Mutasi gen yang salah akan dapat memicu kanker, biasanya akan terjadi pada saat sel-sel membelah diri. Terjadi sepanjang hidup. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh karsinogen. Karsinogen, bahan yang memicu terjadinya kanker atau keganasan DNA, sangat terpengaruh oleh karsinogen, terutama pada susunan protein pada pengaturan siklus perubahan sel. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nida Firhan dengan 3 digit NIM terakhir 231. Kesimpulannya, mutasi merupakan perubahan pada genetik seperti DNA ataupun RNA pada urutan gen maupun urutan kromosom.
Penyebab mutasi atau mutagen adalah bahan kimia, bahan fisika, ataupun biologi yang memiliki daya tembus yang sangat kuat. Macam-macam mutasi dibagi berdasarkan tipe sel, sifat genetik, arah mutasi, dan menurut kejadiannya. DNA repair merupakan mekanisme perbaikan pada DNA yang mengalami kesalahan maupun kerusakan akibat metabolisme yang tidak sempurna atau rusak. Radiasi ion, radiasi sinar UV, radiasi bahan kimia, atau karena kesalahan pada replikasi DNA. Kanker salah satunya disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada DNA karena mempengaruhi mutasi di gen vital yang berfungsi mengontrol pembahan terhadap sel. Kerusakan pada DNA merupakan penyebab awal yang membuat suatu sel normal tumbuh menjadi sel kanker. Hal ini terjadi karena DNA yang mengalami kerusakan dapat menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel hingga terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali dan memicu pertumbuhan sel kanker. Ada 5 golongan utama dalam klasifikasian kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, limfoma, leukemia, dan glioma. Penyebab kanker dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap, inisiasi, promotor, dan perubahan menetap atau disebut juga progresif. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGD kami. Ini adalah referensi yang kami pakai. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.